Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Salam, bisa dipanggil Salam saja. Saat ini saya sudah menempuh semester 7 mau ke semester 8, dan saat ini saya juga sedang berkuliah di Prodi Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Ini sebenarnya saya ada beberapa yang bisa dibahas, tetapi saya sampaikan satu riset yang mungkin akan saya bawa juga saat skripsi nanti. Jadi topik yang akan saya teliti tentang pasar saham, ya, secara spesifiknya yaitu price discovery dan ada rezim dependent. Jadi judul yang akan saya angkat dalam penelitian ini adalah stabilitas dan kausalitas rezim dependent pasar modal syariah dan non syariah saat krisis pandemi COVID-19. Jadi mengapa penelitian ini saya tarik? Karena krisis COVID-19 ini terjadi yang cukup luar biasa dampaknya secara global dan tidak bisa diprediksi sebenarnya. Oleh karena itu keterikatan di antara beberapa pasar saham dunia itu yang semakin dinamis, semakin kompleks dan juga semakin terhubung, itu akhirnya menaikkan risiko financial contagion di masa depan. Dan kenapa harus pasar saham? Karena sebenarnya pasar saham ini secara kemampuan dia bisa menggambarkan perekonomian secara real dan juga bisa menyaingi dari data-data seperti GDP yang juga bisa menggambarkan bagaimana keadaan ekonomi di satu negara. Untuk tujuan penelitian yang saya angkat sebenarnya penelitian ini menganalisis stabilitas dan kausalitas rezim dependent baik kepada dua pasar, yaitu pasar saham syariah dan non syariah selama krisis pandemi COVID-19. Nah, di sini juga data yang saya pakai itu adalah data return harian saham dari indeks S&P Broad Market Index. Nah, ini saya pecah jadi tiga klasifikasi negara, yaitu negara develop, emerging, dan frontier. Dan ini dibagi jadi dua model, yaitu syariah dan non syariah. Periode penelitian yang saya ambil 27 Juli 2019 hingga 19 September 2020 dan observasinya sebanyak 366. Untuk metode yang saya pakai yaitu Markov Switching Factor Regression atau MSVAR, dan ini digunakan untuk menentukan rezimnya dan stabilitas pasarnya. Kemudian saya juga tambahkan Granger Causality, kemudian output VAR dan juga impulse respon untuk menilai bagaimana hubungan kausalitas berdasarkan rezim yang sudah saya tentukan. Dan rezim yang saya tentukan ini yaitu bullish market dan bearish market. Ini saya sudah mendapatkan preliminary result, jadi semacam hasil pendahulu atau hasil dari penelitian saya. Tetapi di sini belum ada interpretasi yang belum terlalu detail, sehingga kedepannya juga harus mencari beberapa literatur juga yang bisa menguatkan hasil penelitian saya. Sebenarnya saya juga sudah membuat sebuah template jurnal, tetapi masih belum publish hingga saat ini, karena tadi preliminary-nya masih belum saya fiksasikan dengan dosen peneliti. Untuk kedepannya saya juga akan melengkapi beberapa kekurangan seperti robustness checking yang saya usahakan untuk dapat dilakukan pada penelitian saya. Dari penelitian terdahulu itu belum ada yang bisa menggambarkan pasar saham, hubungan pasar saham itu dari karakteristiknya negara maju, berkembang, dan frontier market, sehingga di sini belum ada yang secara komprehensif membandingkan ketiganya. Dan kemudian di sini juga saya memasukkan frontier market karena juga ada beberapa penelitian yang menunjukkan frontier market itu menarik ya performanya selama pandemi ini, dan selama ini juga dipandang sebelah mata oleh investor, sehingga saya masukkan untuk alternatif ke depannya. Dan juga bagaimana akan saya sampaikan, dan ini merupakan hal yang juga cukup menarik, yaitu metode yang saya gunakan, metode MSVAR ini sebenarnya mampu membedakan output VAR ini dan juga stabilitas atau kausalitasnya berdasarkan periode bullish dan market. Jadi itu benar-benar bisa saat bearish market bagaimana hubungannya, saat bearish market bagaimana stabilitasnya begitu. Dan saya bisa tahu kapan terjadinya, tanggal terjadinya persis itu
kejadian Barry atau bullish. Dan metode ini sebenarnya saya rasa cukup efisien dan juga cukup fleksibel untuk diterapkan pada topik pasar saham, stability, dan rezim dependent. Yang pertama, literatur untuk metode itu cukup susah didapatkan karena sebenarnya saya masih belum mendapatkan materi perkuliahan yang membahas tentang metode ini. Dan yang kedua, software pengolahan datanya ini cukup rumit dan cukup khusus ya. Tidak didapatkan secara mudah juga tutorialnya di YouTube. Dan yang ketiga, harus menggali lebih banyak lagi literatur yang bisa memperkuat hasil temuan, karena terbatas juga metode yang saya gunakan juga, dan ini juga terpaksa saya harus mencari topik penelitian yang sama tetapi menggunakan metode yang berbeda. Dan yang keempat, untuk dataset sebagai robustness checking ini sangat susah didapatkan karena juga keterbatasannya di Indonesia, dan yang kedua membutuhkan biaya mahal untuk mendapatkannya. Bahwa penelitian yang baik itu merupakan penelitian yang bisa dikerjakan dan konsisten dari awal hingga akhir. Maksudnya yang dapat dikerjakan adalah kalau kita bisa merancangkan penelitian tetapi tidak bisa mendapatkan hasilnya, maka penelitian itu akan menjadi sia-sia. Dan maksud dari konsisten di sini adalah dari awal perencanaan, dari membuat research hingga membuat abstrak dan judul, itu harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya, dari tujuan, dari metode, dari data yang juga yang digunakan, sehingga ini juga penelitian ini tidak akan melenceng kemana-mana pembahasannya. Dan bagaimana cara memulai research untuk mahasiswa? Yang pertama sebenarnya tentukan minat riset kalian. Jadi apa bidang yang kalian tekuni saat ini, apa yang kalian suka, jadi topik penelitiannya juga akan mudah ditemukan. Misalkan kalau misalkan saya pasar saham, jadi saya juga mengambil minatan keuangan, jadi saya tertarik untuk meneliti pasar saham. Dan yang kedua, mencari fenomena terkini yang menarik untuk diteliti. Jadi fenomena ini bisa didapatkan dari berita, dari lingkungan, dari observasi juga, dari media cetak dan lain-lain, yang mungkin ini bisa mengencourage kalian untuk meneliti sebuah penelitian. Dan yang ketiga, tentunya mengumpulkan atau membaca banyak-banyak literatur yang berkualitas yang bisa membantu kalian menemukan apa gapnya, apa masalahnya, dan juga apa dari masalah yang bisa kalian angkat. Dan yang keempat, membuat model research yang merupakan perencanaan awal dari penelitian. Isinya dari introduction, yaitu motivasi, gap faculty, literatur review, tujuan, kemudian juga ada data, metode, preliminary research, kesimpulan, dan ada pertimbangan penelitian. Kemudian juga mulai membuat preliminary study untuk meyakinkan bahwa penelitian Anda bisa dikerjakan, dan kemudian mengerjakan dari bab 3, bab 4, kemudian juga bisa dari bab 2, kemudian bab 1, bab 5, abstraksi hingga judul. Jadi ini tahap-tahapan yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman dari awal memulai riset dan juga sampai akhir.